mandi buke. Tiris hujan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sebelum pembelajaran berdoa dulu. Silakan. Nadine, ada nggak? IKM tuh sah, ayo. Ayo coba di iya kan. Mana si Ayu nih? Naon, Mai? Amai, Bu. Sok we Amai. Amai. Silakan berdoa dulu, disiapkan. Sahabu abi. Iya, sok-sok buru. Sebelum belajar online, langkah baiknya kita selalu berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Amai. Sekarang Ibu absen dulu kelas ini J banyaknya ya. Alpil hadir gitu ya, buka ininya. Alpil, Alia, Hadir. Alia nggak ada. Amalia, Aryo Seto, tidak ada. Asri, Deborah, Hadir. Deris, Daya, Dimas, Ade, Bu. Epa, Padil, Hadir. Ferdinand, Gina, Hadir, Bu. Habli, Hadir. Ilham, Intan Aina, Hadir, Bu. Ipan Budiman, gak ada. Isipa, Juda, Lintang, Muhammad Dikri, Muhammad Hadi, Hadir. Muhammad Hadi ada. Muhammad Akmal, Hadir. Muhammad Faiz, Daya, Nadine, kemana itu budak? Naldi, Neng Sipa, Putri Kartika, Raza, Mustika, Repi, Remanda, Roni, Rindi, tidak ada. Robi, Rio, Salsa, Septia, Silpi Humairah, Siti Nur Aisyah, Stephen, Surya, Silvia, tidak ada Silvia. Tiara, Wahyudin, eta Wahyudin lain. Yogi, Hadir, Bu. Yusni. Oke, ke kelas I. Agi, ini kelas I ada nggak? Ini pada nggak ada kelihatannya. Bentar. Inggris 9. Oh,
ternyata yang 9i Ibu salah nge-share ke 9H ya pada hari Jumat ini, mohon maaf. Jadi 9i belum pada ini masuknya telat mungkin ya. Kita sambil menunggu yang lain. Tadi siapa lagi yang belum ke absen? Ferdinand. Ini 14. Ayo, Bu. Ferdinand. 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 Ya. Mana Ferdinand? Oh ini. Ini walaupun kita tiris-tiris ya, di hari dari kemarin hujan terus, tetap ya belajar terus. Hari ini kita akan membahas tentang naratif teks. Ini kan sepertinya ulangan hanya semester 2 ini kita hanya membahas report teks, naratif teks sama lagu. Nah, ada yang tahu naratif teks, yang tugas-tugasnya yang belum segera dikumpulkan ya. Yang report itu banyak yang belum. Nah, ini yang 9i. Siapa yang masuk barusan? Intan Alia ya. Intan Alia. Siapa lagi? Yang lain kemana ini 9i? Oke, hari ini kita akan membahas tentang narrative text. Anyone know what is narrative text? Coba jawab. Ada yang tahu? Silakan. Narrative text yang gimana? Pakai bahasa Inggris, Ibu. Boleh, mau Inggris mau Indonesia bebas. Salah jawab wa Ibu tengerti. Apa sih? Aku bisanya Indonesia, Ibu. Heeh. Naratif teks itu apa? Teks yang menceritakan suatu kronologis atau peristiwa. Benar nggak, Bu? Kronologis atau peristiwa. Suatu peristiwa. Oke. Terus yang lain? Halo, Araya. Yang lain naratif teks. What is narrative text? Narate gitu ya kata dasarnya. Gak ada. Coba tolong dibuka videonya, Ibu ingin dipoto dulu lah. Siapa tahu yang ada di sini tuh ternyata ibunya atau bapaknya. Oke, buka videonya, dipoto heula. Untuk buka. Keun mae teh ieu can ibake sama. Mal bau ka dieu sok. Buka, silakan buka. Buka videonya. Nah. Wis. Nah, ngantarang na hungkul eta hadi. Kamu teh tarang na hungkul atuh pake wajahna. Nah. Apil tong tarang na hungkul atuh udah enggak kelihatan. Nah, gitu. Tuh, bagus kan Kak, ini cantik, cakep semuanya. Wahyudin, buka eta buah saha? Salsa. Oke, Padil. Terus Aribak Can. Sama Ibu ge can ibak. Gaya we hungkul padahal mah belum mandi sama ya Ibu ge. Nah, nggak apa-apa, kita belajarnya ya kalau online itu nggak usah harus mandi dulu. Golopna ya kene. Sebentar, Ibu simpan ininya fotonya. Ini susah ya nyimpen foto. Simpan di sini. Oke, terima kasih ya. Ini Yogi. Nah, Yogi teh asa pegang. Intan ada, Septia, silakan Septia masuk. Salsa. Nah, ini yang baru masuk, ada yang tahu what is narrative? Silakan ditutup lagi sambil makan ya, ditutup videonya sambil makan. Jadi naratif itu tell story or event tadi ya, menceritakan cerita atau dongeng atau peristiwa ya.
Nah, ciri-cirinya dalam suatu cerita itu harus ada konflik dan resolution. Jadi cirinya generic structure-nya itu kan ada apa, identification dulu, jadi pengenalan tokoh, kemudian nanti ada komplikasi, ada masalah ya, konflik di sana, dan harus ada solusinya. Kalau dongeng itu harus rame, jadi tiba-tiba jadi cerita nggak pugu, akhirnya itu bukan cerita yang rame gitu ya, bukan naratif yang bagus gitu. Jadi biasanya akhir cerita itu kan ada sad ending atau happy ending gitu. Jadi naratif itu tujuannya to entertain readers atau listeners ya. Jadi untuk menghibur, bukan memberi ini, tapi hanya hiburan aja, menghibur. Biasanya itu bersumber dari imajinatif ya. Nah, contoh naratif story itu contohnya fable. Fable, ada yang tahu fable? Fable itu yang cerita gimana? Fable itu cerita binatang, Bu. Ya, cerita tentang hewan. Misalnya si kancil dan buaya, fable. Terus fox, ya cerita rakyat. Misalnya sangkuriang, sangkuriang. Terus apa yang itu teh yang anak durhaka teh? Apa teh? Malin kundang. Kang Kundang, bukan Kang Kundang. Malin kundang. Terus batu menangis. Ya, itu that's naratif. Bisa juga genre-nya bisa horor. Misalnya kamu membuat cerita penampakan di ini hanya mendongeng aja, kayak mendongeng ya. Itu tidak real. Kemudian dalam naratif itu kita bebas. Misalnya kita bisa bicara dengan hewan, bicara dengan ini ya, dunia lain misalnya. Padahal mah kan nggak bisa gitu. Jadi imajinatif, imajiner. Nah, Ibu akan memberi contoh teks naratif, yaitu yang sudah Ibu share, apa ya, Situ Bagendit. Oke, di know Situ Bagendit. Nah, ini Situ Bagendit, it's a story from Garut. Nah, Ibu pernah ke sana. Sekarang Situ Bagendit itu apa ya, danaunya tuh udah dangkal. Kalau dulu katanya dalam dan banyak yang menyelam ke sana karena ingin mencari harta Nyi Endit. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat ceritanya bagaimana itu ya, sampai ada harta karun gitu ya, harta karun di danau Bagendit, Situ Bagendit. Oke, kita ini dulu lihat. Keur ngajar, boh. Keur ngajar, Gaby. Sebentar, iya, naroskeun budak. Present Yones. Ada ini enggak? Belum ada? Belum, Bu. Belum. Ada, Bu. Oh, ada. Tapi Ibu nggak kelihatan, nggak? Udah, Bu. Ada. Oh. Udah, Bu. Ada, Bu. Ay, kamu lihat apa? Oh, Yang storytelling The Legend of Situ Bagendit? Ada di sana? Bukan? Ada, Ibu. ada.
Ada? Nah, ini yang Ibu yang akan Ibu bahas. The Legend of Situ Bagenit ya. Naratif teks. Oke, teksnya di mana Ibu? Lupa. Nah ini legenda Situ Bagenit. Nah, ini Nyi Enditnya. This is Endit. Sampai ini ya tenggelam. Nah, semuanya ini ada orang kaya. Nanti Ibu berdiri teksnya di bawah ya, jadi nggak kebaca ini. Ada orang kaya. There is a rich woman in Garut. Nah, ini ya. She is very greedy. Ini semuanya sangat sangat pelit. Semuanya orang-orang di sekitarnya miskin, tapi dia sangat kaya, and she is rich and greedy ya. Tetap kikir. Nah, dia itu punya sumur. Nah, ini banyak pekerjanya ya, banyak centeng-centengnya. Dia itu punya sumur yang tidak pernah kering gitu. Jadi si warga itu sampai berantri untuk minta air ke sumur Nyi Endit. Nah, ini centeng-centengnya kalau di kita mungkin apa ya, yang suka ngeiniin apa, juragan gitu ya. Nah, suatu hari ini ada nenek-nenek, harusnya ini gambarnya nggak ada ya. Ini sama bukan nenek-nenek, ibu-ibu bawa bayinya menangis, minta makan, tapi nggak dikasih. Malahan itu teh diusir, hush gitu ya, kayak ke anjing gitu ya, ditendang gitu. Kalau misalnya di storytelling itu pakai alatnya itu yang kayak ini ya, karena apa namanya, sangat kasarnya itu minta air si ibu-ibu itu sama anaknya, akhirnya diusir gitu ya dengan bengisnya. Nah, tidak lama kemudian ada seorang kakek-kakek yang datang, tokroh. What is tokroh? Nah, si kakek-kakek ini Bu Endit, tolong Bapak haus gitu ya, minta air sedikit. Nah, si Nyi Endit itu kan udah lagi marah banget gitu ya. Kok ini datang nggak ini, itu bukan gratisan gitu. Nah, si Nyi Endit ini mengusir si kakek-kakek ini. Nah, itu kan dia minta air yang di sumur itu sampai ngantri gitu ya, harus bayar. Nah, si kakek ini kan minta untuk minum saja. Nah, kemudian si kakek ini diusir, didorong, dan akhirnya terjatuh, kemudian dipukul gitu ya. Nah, tiba-tiba keajaiban terjadi. Si kakek-kakek ini yang jatuh itu tiba-tiba bangun, dan seperti orang yang sangat sehat gitu ya. Dia itu sangat kekar, yang asalnya loyo itu kakek-kakek bergemetaran jalannya. Jadi tiba-tiba segar bugar. Kamu sudah ini katanya ya, dengan marahnya, sambil diacungkan tongkatnya, hampir ini nyampe ke hidungnya Nyi Endit. Jadi terimalah hukumanmu gitu ya, karena keserakahanmu. Nah, jadi orang-orang itu kan melihat tuh di sebelah sininya kan itu ada orang-orang yang melihat, yang lagi ngantri minta air gitu ya. Tiba-tiba si aki-aki ini menancapkan tongkatnya teh ditancapkan ke tanah, kemudian langsung dicabut gitu ya sekaligus, dan keluarlah air. Kalau cerita Nabi itu air jam-jam gitu ya, jadi menyembur si air itu. Nah, airnya semakin besar, dan yang teh sampai itu tuh, jadi gambarnya bagus tuh, jadi ke ini oleh air yang sangat besar ya. Nah, tidak lama kemudian
itu air teh merendam gitu semua daerah sana. Jadi airnya teh besar. Dan ini terendam semuanya dengan segala hartanya gitu. Nah ini yang ibu ceritakan ya dalam bahasa Inggrisnya tadi ibu tidak ini ya. Jadi kalau misalnya teks ini untuk storytelling ya. Nah pertama ibu beri contoh cara membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The honorable jury, dear audience, and all of my friends. I'm blah 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 from Junior High School 1 Cangkuang. Today I'd like to tell you a story called The Legend of Situ Bagendit. It's a story from West Java. Let's begin the story. Once upon a time, in faraway village, there was a young rich woman. Her house was very big. Her wealth was plentiful. The young woman lived by herself. She didn't have any friend at all. Whoa, I'm very rich. Ha 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 ha. I'm the richest woman in this village, said the young woman while she was looking at her gold and jewelries. It was so pity that the young woman was very greedy. All the wealth is mine, isn't it? So why should I give all to the other poor? The young woman thought. However, many of villagers were poor. Sometimes, some villagers were hungry and didn't get any food for days. Because of the young woman miserly, the villager called her Baginda Endit. Baginda Endit meant the miserly rich person. Baginda Endit, have mercy on me. My child has not eaten for a few days, said an old woman sadly. Hi, you crazy old woman. Get away from me, yelled Baginda Endit, threw the old woman away. Because the old woman didn't want to go, Baginda Endit splashed her with water. Splash! And all over the old woman's body and her baby became wet. Baginda Endit was cruel. She didn't even have a little bit mercy to the old woman and her baby. She even got more angry, and then she was dragging her out of the yard. Although Baginda Endit was very miserly, the village people kept coming in. They came for the water well. No, I won't let you to take away the water from my well. The water is mine, Baginda Endit yelled angrily. Ha 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 ha. You are all stupid. You think you just can take the water from my well, Baginda Endit said while she was watching the thirst villager outside the fence. Suddenly, a holy man was standing in Baginda Endit's house yard. He was walking thoughtfully to the well while holding his stick. When the old man was trying to take the water, Baginda Endit saw it. Then she hit the old man with a pounder. Have mercy on me, Baginda Endit. I want to take the water just for a drink, said the old man when he was trying to get up. Baginda Endit kept beating the old man. And then magical thing happened. Suddenly, the old man got up with a healthy body. He walked closer to Baginda Endit. He pointed his stick at the cruel rich woman's nose. Hi, Baginda Endit, take the punishment from me, said the old man loudly. Then he pointed at the well with his stick. Whoosh, pew. The well was sprinkled the water swiftly. In a short time, the water was flooding up. Baginda Endit couldn't save herself. She drowned with her wealth. The villager was banished. The thing that left was wide and deep lake. The lake was named Situ Bagendit. That's the end of the story. What we can learn from the story that we should respect the other people no matter how poor they are.
I think that's all I can tell you. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mah yang kemarin ya. Nah, sekarang coba bentar. Masih kelihatan teksnya? Masih Bu. Nah, sekarang ini ceritanya tadi sudah ya? Sudah tahu ya? Mana Ibu cari? Tadi ada yang masuk ya? Gak kelihatan. Siapa lagi yang tadi mau masuk? Add people. Oke, sekarang coba baca satu paragraf ya. Nah, ini coba baca oleh kelas J. Dimas, baca yang ini, coba baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu. Halo, Dimas ada? Ya Bu, halo. Iya, silakan baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Jury, dear audience, and all of my friends. I am from Junior High School, Satu Cangkuang today. I'd like to tell you a story called The Legend of Situ Bagandit. It's a story from West Java. Let's begin the story. Oke, thank you. Namanya siapa? I'm Dimas misalnya, from Junior High School Wan Cangkuang. Junior High School Wan Cangkuang. Today, I'd like to tell you a story called The Legend of Situ Bagandit. Oke, sudah bagus. Next. Baca Deborah yang awal. Upon a time, in faraway village, there was a young rich woman. Her house was very big. Her wall was frequent. The woman lived by herself. She did not have any friend. So, udah Bu, lanjut. Oke, yang sampai greedy ya. Oh, wow! I am very rich. Ha ha ha! I am the rich woman in this village," sighed the young woman while was looking at her gold and jewelries. It was so pity. The young woman was very greedy. I'm very rich, bukan right ya, rich. Hahaha. Oke, udah bagus ini. I'm the richest woman in this village. Oke. Her gold and jewelries. Jewel itu kan jewel teh apa ya, perhiasan emas dan mutiara gitu ya. Jewelries. Nah, ini kan banyak ininya ya. Berlian kayak gitu masuk ke perhiasan. Oke, good. Next. Lanjut. Tadi kita lihat Salsa, silakan Salsa. First and second paragraph. Silakan Salsa 9i. Tunggu Bu. All the will is mine, means it. So I sold, I give all to other for. The young woman sold. However, many of villagers will for sometimes some villagers will hunger and die, get any food for them. Lanjut. Udah Bu, sampai situ. Lanjut. Oh, lanjut. Because of the young woman, usually the villager can hear Baginda Endit. Baginda Endit means the miserly rich person. Baginda Endit have questioned me. My child has not eaten for 3 days. So an old woman sadly. Oke, thank you.
Salsa di mana itu jeung motor jeung itu kayak di sisi jalan gitu. Iya, ibu kan pinggir jalan. Oh, di pinggir jalan. Oke. Next, the third and fourth paragraph. Tadi teh siapa yang masuk teh? Intan Alia ya? Silakan Intan. Mikrofonnya ditutup. Salsa. Intan, ada Intan? Intan, halo? Intan mana, Ibu? Intan 9I atas we atau 9J we Intan Aina we sok Mana, Ibu? Teksnya hilang, Bu. Nah, ada. Hai. ada. Oke. Hi, you crazy old woman, get away from me. Young Baginda indeed threw the old woman away because the old woman didn't want to go. Baginda indeed splashed her with water, splashed and all over the old woman body, and her baby became wet. Lanjut, Bu. Ya. Baginda indeed was cold. She didn't even have a little bit mercy to the old woman and her baby. She even got more angry, and then she was dragging her out of the yard. Oke, thank you. Nah, bagus. Next. Baca oleh Ferdinand. Ya, the first paragraph. Although Baginda Din was very himself, the vulgar people kept coming in. They came for the water well. No, I won't let you to take away the water from my well. The water is mine. Baginda indeed yelled angrily. Main ya, main ya. Udah, stop sampai sana. Main. Main itu artinya punyaku. Bisa artinya main, mining teh menambang ya, main. Next. Oh iya. Oke, thank you Ferdinand. Sekarang Padil. Hahaha, sok. Hahaha. Maknya sebanyak seru gitu. Hahaha. Cing ya tuh cing bener serina. Hahaha. Ya, Bu. Hahaha. You are all stupid. You think you just can take the water from my well? Baginda Din said while she was watching the first village outside. Mana? Outside the fence, suddenly a holy man was standing in Baginda Din's house yard. He was walking to the well while holding his stick. Oke, thank you. Next sama Habli. Ini siapa ya? Ada yang masuk ya? Ya. Habli. When? Habli, silakan. When the old man was trying to take the water, Baginda Din saw it. Then she hit the old man with thunder. Have mercy on Baginda Din. I want to take the water just for a drink, said the old man when he was trying to get up. Oke, thank you. Bagus ini. When the old man was saying, have mercy on me, Baginda Din. Nah, kalau misalnya di storytelling ya, itu benar-benar menjiwai. Ini bagus pronunciation-nya Habli ya. Have mercy on me, Baginda Din. I want to take the water just for a drink. Nah, ini sudah bagus Habli. Next. Tadi yang masuk yang 9I siapa tuh? Depgan. Silakan Depgan baca yang Baginda Din sampai nose ya itu ya. Woman nose. Halo? Depgan ada? Iya, Bu. Oh, sok atuh mangga baca.
Baginda endit. Wabi heula Bu. Nya sok-sok. Yones heula tuh Bu. Wabi karek masuk Bu. Sisirikannya Jol ditanya. Mana siapa yang ini teh, yang 9I atau jangan 9J terus? Tadi Salsa sudah, Intan ayeuna teu aya. Mana Yonas? Sok Yonas. Cok. Yones dulu Bu. Yonas. Bang, bentar dulu, Bang. Yonas ada. Apa, Bu? Itu baca. Ada. Ada, sok. Baginda did keep dating the old man, and then a magical thing happened. Suddenly the old man got up with a healthy body. He walked close to Baginda did. He pointed his stick at the true rich woman's nose. Hi, Baginda did. Take the furnace for me, said the old man proudly. Then he pointed at the well with his stick. Whoosh! Brrr! The well was spring-filled. The water fizzy. In a short time, the water was flooding up. Baginda did could not save herself. She drowned with her wealth. The village has vanished. The thing that lived was a wide and deep lake. The lake was named Situ Bangedit. Oke, thank you Yones. Jadi kalau misalnya ini ada akhiran ed ini ya, happened. Nah, dibacanya jangan happened tapi happened gitu ya. Semuanya happened. Happen. Kemudian kalau T sama D ini kan ini ya dibacanya id, pointed. Nah ini pointed. Semuanya ikuti pointed. Nah ini dibacanya kalau PHKFTS. Nah ini kan K ya, namanya voiceless, ini tanpa suara. Dibacanya T, walked. He walked. Semuanya walked. Walked. Ayat tena walked. Pointed, walked. Nah, kemudian ini dibacanya apa nih? Yang ini nih. The village was Mana? ini nih. Mana, Ibu? Ini Benis. Oh, Benis. Ini jadi T sama. Jadi PHKFTS ini ya bacanya T. Banish. Gitu ya. Banish, bukan banished. Nah, ini D. The lake was named. Bukan named tapi was named. Itu sambil belajar ini ya cara bacanya. Take the punishment from me. Oh, ternyata si airnya itu di cerita ini aki-aki tadi menunjuk ya tongkatnya ke sumur dan keluarlah air dari sumur gitu. Gitu ya, biur gitu. Jadi langsung si air dari sumur teh manjur, jadi keluar mancur. Nah, jadi langsung membanjiri semua kawasan sampai si Baginda Nditnya teh ke ini ya tuh. Gitu ya, keluar dari air itu ya, dari sumurnya. Oke, yang terakhir nih, coba yang terakhir baca oleh kelas tadi teh ya sahanya. Yang perempuannya tadi selain ini Intan Alia ada nggak? 9I Amelia nggak ada. Oke, yang 9J aja. Baca yang terakhir ini oleh Akmal. Sok Akmal. Halo Akmal, ada? Ada. Sok Mal. That's the end of the story. What the can learn from the story is that we should respect
to other people no matter how poor they are. I think that's all I can tell you. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. That's oke, bagus. That's the end of story. Oke, two other people. Ibu tutup dulu ininya ya, stop presenting. Oke, ceritanya bagaimana itu, konfliknya di mana coba? Silakan kita analisis ceritanya. Dari yang tadi konfliknya itu mulai muncul ketika apa? What is the conflict of the story? Yang minta makanan, Bu. Hah? Ketika apa? Yang wanita tua yang minta makanan itu. Oh iya, jadi si wanita, si anak sama anaknya ya minta makanan, kemudian si Bagendit ngasih gitu. Awal-awal mula muncul konflik itu yang si masyarakatnya perlu air, mereka mencari ya sumber airnya hanya di sumur gitu teh, itu sumur nyendit yang ada airnya, mereka meminta air. Nah ini yang perempuan datang minta air gitu. Oke, konflik. Kemudian puncak konfliknya kapan? Itu mulai konflik. Pas si kakek-kakek minta air. Pasti Minta air kan? pas si kakek-kakek toteri itu jalan dengan gemetaran, Baginda Endi tolong gitu ya, tolong berilah. Ini Sandi Pauji masuk keluar dari kemana ya tak? Halo Sandi. Jadi dengan gemetaran si kakek-kakek ini meminta air, berjalan gemetaran meminta air, ternyata malah diusir gitu ya, and keep beating. Nah ini di apa, tadi yang anak-anak, yang ibu-ibu sama anaknya itu di banjur ya, biu gitu ya, wush. Nah itu yang jadi si perempuannya itu diusir, kemudian dibanjur sama air gitu ya, kan ini ya, kejam banget gitu, udah nggak dikasih, dibanjur, dikucai, padahal mah dikasih aja airnya gitu. Nah kemudian datang kakek-kakek, puncaknya itu kakek-kakek ini juga sama minta air, mau minta minum ya, ternyata malah diusir, dipukuli. Oke, resolusinya apa? Resolusi itu jadi solusi dari konflik tersebut. Akhirnya gimana? Itu apa sih? Sok alpil. Manya aheungkul ngajawabna. Jadi itu loh Bu, si itunya ngamuk, si kakeknya ngamuk terus kan jadi itu, jadi danau kan? Iya, jadi kebanjiran, jadi terendam semuanya ya. Nah, kalau ada yang pernah ke situ Bagendit belum? Belum Bu. Belum. Nah, itu di Garut ya. Kalau dari Garut, dari pusat kota kita mau ke situ Bagendit ya, nggak tahu sekarang ya. Kalau saya udah lama waktu saya kuliah. Jadi si airnya teh dangkal ya, jadi banyak lumut. Nggak tahu sekarang mungkin dijadikan pariwisata, mungkin ini. Dulu katanya ya, orang percaya bahwa harta Baginda Endi teh masih di dalam danau itu, jadi banyak yang mencari harta. Itu kan disebutnya harta karun gitu ya, padahal itu korun. Sama juga Danau mana, Bu? Danau Bagendit, situ Bagendit di Garut itu ada, ini legenda ya. Hah? Tadi itu gua tuh mencari harta karun. Kadeh kamu teh mencari harta karun nggak kapapangi jeung orai di jero itu. Nah, jadi kalau yang bukan cerita ya, yang sejarah itu, yang yang si korun itu ya, sampai sekarang banyak yang mencari itu di lautan mana gitu ya. Jadi kira-kira, soalnya sampai si kuncinya juga ditanggung, kebayang nggak?
kunci gudang-gudang harta emasnya sampai setanggungan, 2 tanggungan gitu ditanggung di itu karena banyaknya gitu. Makanya semuanya tenggelam dengan harta-hartanya dan disebut harta korun atau kita menyebutnya harta karun. Nah, sampai sekarang orang banyak yang bereksplorasi ke lautan dan mulai banyak bukti ya bahwa ternyata perahu Nabi Nuh ada gitu ya, ada ininya. Kemudian ketika lautan terbelah juga ada gitu, ternyata ada gitu, ada ada bukti ininya. Kemudian nah ibu suka sering lihat ya sejarah dan memang ada gitu, bukan dongeng itu ya. Nah, harta karun juga bukan ini, karena memang ada namanya si korun ya. Jadi kalau orang yang suka menumpuk-numpuk harta dan pelit ke orang lain disebutnya si korun gitu. Oke. What we can learn from the story? Dari cerita ini apa yang kita ambil hikmahnya gitu ya? Coba pelajaran dari ini. Jangan pelit. Jangan pelit. Jadi pelitnya tuh di mana dulu? Kalau misalnya kamu lagu ujian, itu mah kudu pelit. Lain maksudnya jangan pelit teh, tugas dikasihkeun, iya dikasihkeun. Itu mah nggak kasihan ke ini. Jadi kalau kamu sayang ke teman, buatlah dia supaya bisa mandiri gitu ya, percaya sama dirinya sendiri. Kalau lagi ulangan mah harus pelit. Kalau tidak lagi ulangan, nah kamu harus berbagi, maksudnya berbagi ilmu ya. Kalau orang lain tidak tahu, kamu kasih tahu. Lain tugasnya langsung dikopikan gitunya. Jadi kamu ngasih tahu nih gini caranya. Jadi ilmu kamu bertambah, orang lain lebih paham. Nah, itu namanya ilmu anu bermanfaatnya, anu jadi amal jariah eta teh gitu. Jadi ketika ibu ngomongkan masalah dongeng, tadi ngadongeng situ bagendit, terus kamu diceritakan, dan ketika ya kak ibu ngalir ya, kamunya lebih paham. Nah gitu. Jadi jangan pelit untuk ilmu, kita berbagi supaya orang lain juga tahu gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Eta Ferdinand teh eta kumaha fotona meni tepi ka molohok itu si anu disentet. Kamu lihat eta foto ieu? Fotona atuh meni tegang gitu kamu masih gak anu ke ujian atau kesentet gitu? Ya, sengaja. Sengaja. Gitu. Sengaja tuh rada ieu saeutik make kacamata gitu atau kumaha gitu ya. Ieu si Akmal di fotona teh naon, gambar naon eta teh? Pampir kamu teh? Hah? Nah itu sesuai aturan kemarin ya, jadi harus pakai foto sendiri gitu. Yang bagus tadi si Alpil naon foto dengan kebon gitu. Ada yang mau tanyakan, any question? Oke, Ibu ingin tahu hambatan kamu dalam pembelajaran gimana sekarang? Melawan rasa malas, Bu. Melawan rasa malas. Oh, emang malas gitu kamu tuh yang ini susah bangun gitu. Tapi kuota ada, HP ada, tidak masalah. Tidak masalah. Oke, alhamdulillah ya. Nah tugasnya kamu ngadongeng. Mau baginda andit yang tadi boleh. Kalau tidak hafal dibaca aja, tapi jangan kelihatan macana ya. Ibu mah yakin dah kalian mah cepat hafal. Kalau usia segini mah jadi cepat hafal, diapalkan teh apal gitu. Kalau ibu mah lemot. Terus di atas 40-an jadi susah. Oke, ada yang bertanyakan tentang tugas. Jadi kamu memvideokan diri sendiri, menceritakan. Mau kelihatan wajahnya boleh, atau mau videonya tanpa kelihatan wajah kamu boleh. Ya, jadi
dibacanya kayak bercerita kalau tidak hafal. Kalau hafal ya lebih baik langsung gitu tanpa lihat teks. Waktunya seminggu ya. Ketemu lagi hari Senin. Absen tidak ada yang di WA, semuanya di ini aja di Google Meet ya supaya mencoba gitu ya. Oke. Ada yang mau tanyakan nggak? Enggak. Tidak Bu, tidak. Jelas ya. Oke, terima kasih. Thank you for your attention. Mohon maaf bila Ibu banyak kekurangan. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan di Japri WA aja ya. Oke, thank you very much. Ibu tutup pertemuan kali ini, mudah-mudahan mendapat berkahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, goodbye. Waalaikumsalam.